Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep ideologi dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, konsep ideologi. Saya akan menjelaskan secara 3 bagian, yaitu secara umum, secara etimologis, dan menurut KBBI. Secara umum, konsep ideologi merupakan ide, cita-cita, pandangan atau pendapat yang bersifat sistematis berupa konsep yang bisa dijadikan asas, pendapat, tujuan, dan penunjuk arah kelangsungan hidup, termasuk dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Definisi ideologi ini bisa diartikan sebagai kumpulan gagasan, ide, pandangan, keyakinan yang menyeluruh secara sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu dalam sosial, kebudayaan, dan politik. Sedangkan secara etimologi, kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Descartes de Tracy pada tahun 1796 pada akhir abad ke-18. Kata ideologi ini sendiri berasal dari bahasa Prancis, yakni ideologi, yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ideo yang mengacu kepada gagasan serta logi yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Descartes kemudian menggunakan kata ideologi ini dalam pengertian etimologinya, yang diartikan sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul hakikat ide atau gagasan. Sedangkan menurut KBBI, ideologi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat suatu kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, ideologi adalah cara berpikir suatu golongan atau masyarakat. Yang ketiga, ideologi adalah paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka atau Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sifat yang dinamis, mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Namun, dalam mencerminkan keterbukaan ini, Pancasila tidak perlu merubah atau mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi penting, yaitu 1. Dimensi realitas, yang kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi pendukung atau pengembangan. Dimensi realitas ini mampu menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, dimensi ini berkaitan langsung dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat dan perkembangan bagaimana cara pola pikir tentang masyarakat itu dalam arti nilai-nilai. Yang kedua, dimensi idealisme. Pancasila yang memiliki dimensi idealisme merupakan ideologi yang mampu memberikan harapan dan cita-cita masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Ini menjelaskan ideologi sendiri berperan penting untuk suatu tujuan jangka panjang dalam mewujudkan suatu masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi pendukung atau pengembangan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Artinya, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini berpengaruh besar dalam kesesuaian dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi tiga dalam pengertian ini, Pancasila ideologi ini berkesinambungan, artinya menyambung, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan identitas suatu negara.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.